Pemberitaan tentang korupsi sampai saat ini tidak pernah berhenti mewarnai layar kaca kita semua. Dan bahkan, mayoritas para pelaku korupsi ini justru adalah para pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Mungkin kita akan bertanya-tanya tentang kok bisa mereka korupsi padahal udah hidup enak, tapi kenapa masih saja mereka korupsi? Dan teori yang paling populer untuk menjelaskan persoalan tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh penulis Jake Bologna dalam bukunya The Accountant Handbooks of Fraud and Commercial Crime, bahwasannya manusia yang melakukan tindakan korupsi masuk ke dalam teori GONE atau Greedy, Opportunity, Need, and Exposure. Kalau ditafsirkan, alasan orang bisa melakukan korupsi karena seseorang itu pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Cukup penjelasan yang begitu klasik, bukan? Dampak buruk dari korupsi ini sangatlah krusial. Mulai dari pertumbuhan ekonomi negara bisa melambat, menurunnya nilai investasi, dan yang paling parah, meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan pendapat. Ya, ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di negara. Sementara, di negara demokrasi ini, masyarakat selalu berharap agar para koruptor dapat dihukum seberat-beratnya. Namun, harapan itu kembali terganjal setelah disahkannya RKUHP pada 6 Desember tahun 2022 lalu. Oke, halo Sobat Ngambis. Kenalin, nama gue Vanessa. Gue dari Jakarta dan gue sekarang lagi kuliah di Bina Nusantara University, jurusan Business Law. Jujur ya, kalau lu tanya pendapat gue sebenarnya agak kurang setuju. Kurang setuju banget malah. Ya. Kan gue tuh agak nggak adil aja sih untuk seseorang yang udah ngelakuin korupsi, terus hukumannya bisa dianggap tuh ringan banget menurut gue, nggak memberikan efek jera gitu. Sedangkan dengan hukuman yang sebelumnya pun yang 4 tahun penjara, terus denda 200 juta itu pun kita masih bisa lihat banyak koruptor gitu. Apa kabar dengan hukuman yang dikurangi gitu? Justru dengan hukuman dikurangi, para koruptor bakal nggak lebih takut nggak sih? Kayak mereka lebih santai gitu loh. Dengan kerugian yang mereka buat, apalagi kerugian mereka buat kan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk hanya beberapa oknum saja kan. Dalam KUHP baru tersebut, pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda paling sedikit masuk ke kategori 2 atau 10 juta dan maksimal 2 miliar. Sementara pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, koruptor terancam pidana penjara seumur hidup dan atau hukuman mati. Tahapan 6 itu hanya spesial kondisi, yaitu ketika misalnya terjadi konkursus atau dilanjutkan dengan pencucian uang, atau misalnya terdakwanya justice kolaborator. Itu tahap ke-6, tidak selalu ada dalam seluruh perkara. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya, jadi yang tadi dibicarakan oleh Yang Mulia Bapak Suhadi, consistency of approach, yang kita kunci melalui perma ini adalah tahapannya Bapak Ibu, bukan besaran pidananya. Jadi nanti masing-masing hakim, apakah mungkin penafsirannya berbeda atau pidananya beda? Mungkin, tetapi berbeda jauh tidak, karena tahapannya yang kita kunci. Itu yang disebut dengan tahapan yang konsisten. Tapi hakim tetap independen dalam menentukan terbuktinya, atau ini dia masuk perannya yang mana, itu tetap hakim. Kita hanya kunci step by stepnya. Jadi pengertiannya itu sebab tadi Yang Mulia Pak Sodi bilang, ini dilematis, kita harus cari titik tengah. Kita harus memangkas disparitas satu sisi, tapi kita juga tidak boleh menghilangkan sepenuhnya independensi hakim itu. Maka kita bentuklah jalan tengah, yaitu perma ini. Dalam teori yang dicetuskan oleh Jack Bologna tersebut, dikatakan bahwa manusia bisa melakukan tindakan korupsi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dan alasan yang paling rasional mungkin terjadi pada faktor eksternal, di mana seseorang dapat melakukan tindakan korupsi disebabkan oleh aspek sosial atau lingkungannya sendiri, dan juga adanya aspek politik. Karena dengan tindakan korupsi itu, seseorang dapat menciptakan money politics, ujungnya ya untuk jual beli suara. Bahkan dari aspek hukum pun bisa terjadi. Dengan diterapkannya KUHP kemarin, para koruptor bisa mencari-cari kelemahan penegakan hukumnya. Dan ketika hukum tidak bisa menimbulkan efek jera, itu juga akan menjadi pertimbangan yang mudah bagi para koruptor untuk melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir sudah jelas bahwa aspek ekonomi juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan tindakan korupsi. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara akan dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan pihak-pihak yang bersangkutan.
Dan dari situ juga biasanya korupsi dilakukan oleh orang yang gajinya pas-pasan, dan korupsi yang besar itu dilakukan oleh orang-orang yang kaya dan berpendidikan tinggi. Hanya dengan menawarkan kebijakan ekonomi yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel, mereka bisa melakukan tindakan korupsi. Dan apakah kalian sadar bahwa kita semua dari dulu sudah diberikan pendidikan moral untuk mencegah perilaku koruptif, seperti menyontek, berbohong, bolos sekolah, dan bertengkar dengan orang lain, agar kita semua ketika sudah besar bisa menjadi orang yang pintar. Jujur pernah ya, kayak nggak mungkin sih ada orang yang nggak pernah. Kayak Gua juga misal pernah. waktu kecil, iya kan, pernah kan? Ya. Kayak lu nyontek, lo kalau dalam keadaan kepepet, apalagi pas masih SD gitu, lo nggak tahu mau jawab apa, ya udah mau nggak mau lo nyontek gitu. Apalagi pas ujian, atau enggak pas ditanyain mama, di mana lu bohong. Itu di saat kalian kepepet tuh kita udah nggak mikir apa-apa lagi. Jadi mau nggak mau kita tetap melakukan itu, gitu buat itu. Tapi lu minta maaf setelah melakukan perilaku koruptif itu. Minta maaf ke siapa nih? Ya, lu nyontek misalkan ke teman lu minta maaf gak tuh? Temen gue untungnya ngasih contekannya dengan senang hati ya. Jadi Dia kooperatif ya. Ya, dan kita lebih ke simbiosis mutualisme aja Oh sih. iya. Jadi dia ngasih jawaban gue juga ngasih jawaban ke dia gitu. Dan justru ini malah menciptakan stereotype untuk kita bahwasanya orang-orang pintar yang menjadi para petinggi negeri pun mereka masih bisa korupsi. Jadi, untuk apa kita masih percaya pada orang-orang pintar seperti mereka? Saya pikir para petinggi negeri itu adalah mereka yang jujur, adil, dan bijaksana. Lalu, sampai kapan negeri kita bisa terbebas dari korupsi? You already know about it. Saya Fikri Hanapi, to infinity and beyond. See you next time. Thanks for watching.